Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah bergabung dalam webinar Tax Audit Series yang diselenggarakan oleh Fast Consult Indonesia. Perkenalkan saya Iva yang akan menjadi moderator untuk webinar pada pagi ini. Pada webinar pagi ini, kami akan berbagi informasi yang tentunya nanti akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua terkait dengan perpajakan. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui apa itu Fast Consult Indonesia, Fast Consult Indonesia merupakan konsultan pajak yang juga secara aktif memberikan edukasi perpajakan, baik itu melalui seminar, webinar, dan juga training perpajakan. Melalui sesi Jumat berbagi ilmu, kami akan mengadakan sharing seputar perpajakan yang insya Allah akan diadakan setiap hari Jumat. Dan untuk tema webinar pajak hari ini adalah tax audit, dan ini juga akan menjadi tema kita di beberapa sesi ke depan ya Bapak dan Ibu, karena untuk tax audit sendiri nanti akan ada kurang lebih 5 sesi. Penyelenggaraan webinar ini sebagai bentuk sharing dari kami, di mana webinar ini merupakan request atau permintaan dari teman-teman pajak sekalian yang saat ini juga mungkin cukup banyak sedang menjalani proses pemeriksaan atau audit pajak. Meskipun juga saat ini sedang disibukkan dengan hal-hal baru di bidang perpajakan, salah satunya terkait dengan Korteks PPh Badan, namun untuk proses administrasi dan kewajiban lain tetap juga harus berjalan. Kami harapkan melalui sharing pada pagi hari ini, Bapak Ibu akan lebih memahami terkait dengan tax audit, terutama terkait dengan berbagai pengujian yang sering dilakukan dalam prosesnya, secara spesifik terkait dengan uji arus piutang. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung pada webinar FCI hari ini, kami juga ingin menginformasikan bahwa hari ini kita khusus mengadakan webinar terkait dengan tax audit. Secara spesifik akan disampaikan terkait dengan uji arus piutang. Dan jika Bapak Ibu ingin melihat webinar FCI sebelumnya, Bapak Ibu dapat mengunjungi channel YouTube FCI, di mana seluruh webinar FCI terdokumentasikan di sana, termasuk seluruh webinar terkait dengan SP2DK Series dan juga video jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang sebelumnya belum sempat dibahas pada webinar SP2DK Series sebelumnya. Silakan kunjungi channel YouTube FCI untuk melihat lebih lanjut informasi tersebut. Pada webinar khusus tes audit kali ini, kita akan fokus ke salah satu pengujian yang sering juga dilakukan pada proses tax audit, yaitu uji arus piutang. Sebelum kita mulai untuk webinar hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan dan panduan agar webinar kita berjalan dengan lancar. Yang pertama, untuk menghindari gangguan selama pemaparan materi berlangsung, mohon untuk dinonaktifkan mikrofon Bapak dan Ibu. Ini akan sangat membantu kita semua untuk mendengarkan pemaparan materi dengan jelas tanpa gangguan suara yang lain. Seperti itu. Webinar ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber, yaitu Bapak Ari Widodo. Kemudian sesi kedua kami akan mengalokasikan waktu untuk sesi tanya jawab di akhir pemaparan. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan selama pemaparan materi nanti, Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Kami akan mengumpulkan semua pertanyaan dan membacakannya pada sesi tanya jawab nanti. Mohon gunakan kolom chat dengan bijak, hindari spam atau pesan yang tidak relevan dengan topik webinar pada pagi ini. Kami sangat menghargai partisipasi aktif Bapak dan Ibu dan berharap acara ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Jika Bapak Ibu ada masalah teknis atau pertanyaan selama webinar, jangan ragu untuk menginfokan kepada kami melalui chat dan dari tim nanti akan siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai webinar hari ini, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini. Telah hadir bersama kita Bapak Ari Widodo. Bapak Ari Widodo memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun
Sebagai konsultan pajak, Bapak Dodo memiliki keahlian yang luas, mulai dari akuntansi, kewajiban perpajakan rutin orang pribadi dan badan, standar operasional prosedur, pendampingan pemeriksaan, keberatan, bahkan banding pajak. Bapak Dodo memiliki izin praktek konsultan pajak level C atau internasional dari Kementerian Keuangan sejak tahun 2008 dan memegang izin kuasa hukum pada pengadilan pajak. Pak Dodo berpengalaman menangani kasus perpajakan pada perusahaan mining services, lembaga keuangan, manufaktur, trading, otomotif, dan lain-lain. Selain itu, Bapak Dodo juga aktif sebagai pengajar perpajakan di program pendidikan profesi akuntan di Universitas Trisakti. Bapak Dodo juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, serta dosen pembimbing tim Olimpiade Pajak Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Pak Dodo juga merupakan pendiri Relawan Pajak Universitas Indonesia yang menjadi piloting project Direktorat Jenderal Pajak dan saat ini sudah diterapkan oleh seluruh kampus di seluruh Indonesia. Di sela-sela kesibukannya, Bapak Dodo juga menghasilkan beberapa video pembelajaran, modul, buku, dan jurnal, mulai dari teori hingga praktik perpajakan. Selain itu, Pak Dodo juga aktif terlibat dalam beberapa perumusan peraturan, perundang-undangan perpajakan, dan kerap diundang sebagai pembicara di seminar, training, dan forum perpajakan. Baiklah Bapak dan Ibu, demikian untuk profil dari Pak Ari Widodo. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk dalam pemaparan materi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat di hari Jumat di pekan pertama ya di bulan November hari ini. Kita sudah lama tidak berjumpa ya Bapak Ibu di webinar FCI. Hari ini kita juga akan memulai lagi webinar Tax Audit Series. Mungkin nanti tahun depan ada Cortex series untuk PPh badan gitu ya, untuk juga Cortex PPh orang pribadi dan seterusnya. Eh Benar tadi yang disampaikan Mbak Ifah ya, Bapak Ibu, bahwa ini ada beberapa request dari teman-teman dan ngelihat antusias pusingnya kita ya, jadi wajib pajak ketika kita diperiksa oleh otoritas perpajakan. Sehingga saat ini kita akan membuat webinar series untuk tax audit series yang hari ini kita akan bahas arus piutang. Nanti arus piutang dibagi menjadi dua sesi Bapak Ibu. Nanti di pekan depan kita masih bahas juga arus piutang dengan metode yang lain. Kemudian yang kedua nanti ada arus hutang, arus persediaan, kemudian arus uang, eh, metode pengujian kekayaan bersih dan sebagainya gitu ya Bapak Ibu. Sampai nanti ada ekualisasi juga dan seterusnya. Saat ini nanti yang saya akan jelaskan ke Bapak Ibu ada di beberapa tataran konsep termasuk basically eh, di jurnal akuntansi ya Bapak Ibu karena pengujian arus piutang ini tidak lepas dari bagaimana how to kita jurnal di pembukuan kemudian karena itu bisa memiliki dampak juga kalau terjadi kesalahan masalah penjurnalan di pembukuan kita sehingga bisa jadi ada temuan di kantor pajak ya Bapak Ibu. Oke, hari ini kita akan bahas konsepnya dulu secara basic apa itu arus piutang. Kemudian kira-kira kalau arus piutang itu dilakukan pengujian sama kantor pajak efeknya apa gitu ya. Kemudian yang ketiga kira-kira nanti analisa di kasus arus piutang itu yang terjadi di setiap perusahaan kan bisa beda-beda ya Bapak Ibu. Hari ini saya akan ngasih contoh kasus ada sekitar 6 atau 7 kasus gitu ya yang basically dari basic banget gitu ya sampai level intermediate gitu ya. Nanti yang sifatnya advance nanti saya akan sampaikan lagi di pekan depan ya Bapak Ibu karena
mostly saya harus jelaskan dulu secara konsep dulu biar tidak terjadi em, kesalahan pemahaman terkait dengan teorinya dulu gitu ya. Kemudian termasuk nanti studi kasus analisa di beberapa kasus di pengadilan pajak. Hari ini cuma satu kasus saja, tapi nanti next di pekan depan saya akan banyakin kasus karena em, memang harus ditelusuri dulu ya kasusnya seperti apa. Dan terakhir kita akan bikin strategi gimana sih apa yang harus dilakukan kita di perusahaan untuk menyiapkan pengujian arus piutang ini. So far sih memang jarang banget dilakukan, tapi salah satu metode yang dilakukan sama pemeriksa pajak adalah salah satunya ini ya. Oke, sebelum masuk ke sesi teorinya, mungkin saya juga jelasin dulu ke Bapak Ibu ya. Eh, Secara regulasi kita punya ketentuan di SE 65 tahun 2013 terkait dengan pedoman pemeriksaan pajak ya, metode, kemudian prosedur terkait dengan pemeriksaan pajak. Bapak Ibu silahkan buka SE-nya, ada di Ortex juga, ada di beberapa website juga. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga akan lihat lampirannya. Ya, lampirannya. Jujur itu semua serba teori ya. Meskipun ada satu kasus di lampirannya, di paling bawah itu ada kasus satu. Gitu. Jujur semua serba teori. Tapi makanya ini saya lebih suka lebih banyak ke praktiknya ya. Gimana cara kita melakukan pendekatannya. Nah, di pemeriksaan pajak itu ada dua metode, Bapak Ibu. Metode langsung dan tidak langsung. Jadi kalau metode langsung tidak bisa dilakukan, maka harus pakai metode tidak langsung, gitu ya. Nah, metode tidak langsung yang ada di surat edaran itu ada enam. Ada enam ya. Pertama adalah pendekatan transaksi tunai. Ini metode-metode ini nanti kita akan bahas sendiri ya, Bapak Ibu. Tapi saya jelaskan dulu di awal. Metode pendekatan transaksi tunai, kemudian metode sumber dan penggunaan dana, kemudian pendekatan perhitungan rasio. Nah, ini yang kadang-kadang bisa ada semacam benchmarking atau ya rasio-rasio dari setiap tahun itu pergerakannya seperti apa. Kemudian yang keempat pendekatan satuan atau volume. 5 dan 6 ini kecenderungan kebanyakan ke orang pribadi ya Bapak Ibu. Pendekatan biaya hidup, kemudian pendekatan kekayaan bersih gitu ya. Jadi nanti pertambahan kekayaan bersih ya. Jadi nanti kita akan lihat eh, naik apa tidak kekayaan bersih orang pribadi ya dari tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nanti untuk yang ini semua akan kita bahas ya di masing-masing sesi ya. Nah, eh, bagaimana teknik yang dilakukan sama pemeriksa pajak gitu ya? Modelingnya seperti apa? Nah, kurang lebih ada sekitar 17 modeling. Salah satu yang akan kita bahas adalah pengujian arus piutang hari ini ya Bapak Ibu. Pertama adalah pemanfaatan informasi internal dan eksternal DJP. Ya ini apalagi di zaman Cortex sekarang, posisi informasi itu udah banyak didapat ya dari DJP dari berbagai macam pihak, baik eksternal maupun internal DJP sendiri. Kemudian yang kedua, keabsahan dokumen. Ini kadang-kadang hmm, kalau kita bilang bahwa misalkan contoh, saya ada dokumen, kita bilang bahwa di dalamnya ada barang dan jasa gitu ya. Kan itu kadang-kadang kita cuman bicara normatif aja ya Bapak Ibu. Tapi kantor pajak akan meminta eh, mana tunjukin dokumen aslinya. Makanya mereka akan ngecek ke dokumen fisiknya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian evaluasi ya. Kemudian ada analisa angka-angka ya plus minusnya benar apa enggak. Kemudian penelusuran angka-angkanya itu dari mana. Makanya kadang-kadang kalau Bapak Ibu pernah diaudit sama kantor pajak, khususnya PP Badan ya 2024 ke bawah, mereka minta kan mapping, tolong mappingkan lampiran 2 gitu ya. Lampiran 2 SPT Badan dengan laporan keuangan dan bahkan mohon untuk dimappingkan juga ke terkait dengan koreksi fiskal di lampiran satu gitu ya. Maka minta penelusuran angka itu sumbernya dari mana. Biar tidak terjadi koreksi berkali-kali ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang keenam penulisan bukti, kemudian pengujian. Nah, ini pengujian yang sering banget sering terjadi ya.
Nah, kadang-kadang kan mostly kejadian ini ya setahun sekali ya Bapak Ibu, setahun sekali, dan akibatnya adalah di kita sulit untuk menelusuri nih data-data sebulan-bulan sebelumnya, apalagi kejadian udah 1 tahun sekali. Makanya nanti ada strategi best practice yang saya akan sampaikan ke Bapak Ibu, gimana pengujian terkaitan dengan arus barang harus dilakukan, arus uang, arus piutang, dan arus hutang. Kedelapan, ekualisasi ya. Ya, ekualisasi, rekonsiliasi, ya mesti seperti Bapak Ibu tahu, ekualisasi PPh satu dengan apa? Biaya gaji gitu ya. Atau withholding tax unifikasi gitu ya, dengan biaya-biaya yang objek unifikasi, PPh unifikasi di laporan keuangan kita, atau PPN dan seterusnya. Nanti ada pergeseran Bapak Ibu masalah metode ekualisasi sejak era Cortex ya. Nanti kapan kita bisa juga bantu sharing ke Bapak Ibu semua. 9, permintaan keterangan dan bukti. Ini bukan P2PK ya, Bapak Ibu. Tapi ini adalah permintaan keterangan bukti dari pihak eksternal ya. 10, konfirmasi, 11, infeksi, kemudian 12, pengujian kebenaran fisik, kemudian perhitungan matematika itunya benar apa enggak, 14, wawancara. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu diminta diwawancara ya, untuk pertemuan awal pemeriksaan, nanti ada berita acaranya, biar PK-nya, kemudian sampling, nah ini kadang-kadang bisa terjadi juga. Kemudian teknik audit berbantukan komputerisasi, ya sebenarnya mereka juga ada beberapa teknik komputer atau bahkan minta tenaga ahli ya di bidang komputerisasi untuk mungkin mendalami kasus yang ada di pembukuan perusahaan dan teknik-teknik pemeriksaan lainnya ya Bapak Ibu. Gitu ya kurang lebih ada metode tidak langsung dan prosedurnya seperti apa yang biasa dilakukan sama pemeriksa pajak. Nah, sekarang kita spesifik ya Bapak Ibu untuk melakukan pembahasan terkait dengan pengujian arus piutang. Apa sih itu gitu ya? Apa sih itu? Apa bedanya dengan arus uang gitu ya? Saya bahasnya piutang dulu ya hari ini ya. Jadi kalau perusahaan yang menggunakan metode accrual basis, ya saya bilang accrual basis ya Bapak Ibu, bukan cash basis. Dan itu kan nanti muncul di pertanyaan di PPh Badan di Cortex ya Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu nanti di Cortex PPh Badan metode pembukuannya apa? Cash basis atau accrual basis. Nah, bagi Bapak Ibu yang paham dari sisi akuntansi, basically ngerti juga karena punya background pendidikan di akuntansi, pasti paham bedanya cash basis dengan accrual basis. Kalau accrual basis, maka pengakuan pendapatannya bisa dilakukan ketika Bapak Ibu invoicing tanpa menunggu pembayaran dari customer kita gitu ya. Begitu pula ketika ada tagihan dari supplier, kita sudah bisa ngakuin sebagai beban biaya gitu ya dan mengakui sebagai hutang gitu ya tanpa menunggu harus melakukan pembayaran baru kita ngakuin sebagai biaya gitu ya. Jadi pengakuannya justru di awal gitu ya. Nah, piutang juga sama kan. Piutang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari metode accrual basis bahwa pencatatan pendapatan kita gitu ya. Invoicing kita sudah ngakuin di awal. Ya, jadi kalau secara konsep dasar jurnalnya adalah piutang usaha pada pendapatan gitu ya Bapak Ibu. Piutang usaha pada pendapatan. Saya abaikan dulu yang PPN sampai PP23 ya. Nah, piutang dan pendapatan ini saling berkaitan kan. Jadi dua akun ini saling berkaitan. Nah, ketika saling berkaitan ini, maka kantor pajak akan melakukan pengujian. Benar nggak sih eh, angka-angka yang muncul di piutang itu adalah bagian dari pendapatan? Karena saya pernah ngalamin gini Bapak Ibu. Ada wajib pajak yang masukin angka piutang itu sembarangan. Asal jurnal aja di piutang usaha, tapi efeknya kan bisa fatal ketika pengujian arus piutangnya gitu ya. Nah, ini perlu kehati-hatian gitu ya. Dan ini perlu monitoring juga di kita. Teman-teman AR, sorry, teman-teman account receivable ya maksud saya, bukan AR kantor pajak ya. Account receivable ini penting banget untuk mengetahui bahwa saldo komponen di piutang itu adalah mostly khusus untuk pendapatan kita, tidak melibatkan
transaksi-transaksi yang lain, gitu ya. Nah, secara teori, punya arus piutang adalah prosedur, ya, prosedur pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk menguji kebenaran dan kewajaran saldo serta mutasi, Bapak Ibu. Ini yang paling penting nih, mutasi. Yang dilaporkan oleh wajib pajak perusahaan di laporan keuangan. Jadi mutasinya tuh nanti kelihatan, nambah, kurang, nambah, kurang, nambah, kurang. Karena berhubungan dengan pendapatan. Dengan cara menelusuri asal-usul pergerakan, ya, kemudian pelunasan piutang selama periode yang diperiksa. Jadi kalau let's say Bapak Ibu diperiksa tahun 2024 kemarin, maka mereka akan menelusuri piutang itu masuk itu karena apa? Piutang itu berkurang kenapa? Gitu ya. Kemudian mana yang bagian piutang itu yang di jurnal merupakan bagian dari pelunasan, gitu ya. Nah, ini makanya perlu ya tadi kesigapan ya, Bapak Ibu. Artinya secara sederhana kalau dibahas, ini adalah analisa aliran keluar masuk ya, Bapak Ibu. Piutang untuk memastikan bahwa penghasilan yang kita lapor di pembukuan itu benar ya. Soalnya nanti ada beberapa item yang mungkin saya harus jelaskan. Takutnya Bapak Ibu, wah ada selisih panik gitu ya. Ya, basically ini bener-bener akuntansi banget memang. Ya, kalau teman-teman akuntansi itu sudah benar melakukan pencatatan di pembukuan, oke gitu ya. Dan juga perlu kesiapan juga kalau kita diaudit sama akuntan publik misalkan. Ya, sebenarnya normalnya kalau pembukuannya benar, tidak ada masalah gitu. Tapi kan masalahnya teman-teman auditor kan hanya melihat sisi materialitasnya aja ya Bapak Ibu. Nah, ini khawatirnya adalah tidak ditelusuri satu persatu gitu ya. Makanya ini adalah harus perlu koordinasi antara bagian teks sama bagian accounting gitu ya untuk melihat bahwa apa yang dicatat di pembukuan dan sudah diuji itu sama antara hasil pengujian arus piutang dengan penghasilan kita lapor di SPT tahunan PPh Badan gitu ya atau di laporan keuangan. Oke, apa tujuannya sebenarnya? Kenapa sih harus dilakukan ini gitu ya Bapak Ibu? Ya, secara normatif ini adalah untuk mendapatkan jumlah pelunasan piutang usaha. Ya, secara normatif berapa sih pelunasannya? Secara normal nanti ada rumusnya ya Bapak Ibu, ada rumusnya. Secara uang yang masuk ke bank kita atau eh, cash on hand kita itu berapa gitu ya untuk mendapatkan angka jumlah pelunasannya. Kemudian akhirnya nanti diuji ya dihubungkan pasti ya dengan akun-akun tertentu dan mungkin juga ada adjustment-adjustment di beberapa transaksi tertentu sehingga dapatlah angka peredaran atau omset kita di satu tahun tersebut gitu ya. Ya sebenarnya kan namanya uji ya, menguji ya bisa benar bisa salah ya Bapak Ibu. Ya kalau menguji itu ya bisa dipastikan benar nggak angka yang dilaporkan di SP tahunan PPh Badan itu sama percis dengan aktivitas usaha kita. Ya nanti bisa terjadi selisih gitu ya Bapak Ibu kalau terjadi selisih nggak usah panik gitu ya. Tapi selisihnya harusnya bisa dijelaskan kenapa gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu melakukan rutin kegiatan pengujian arus piutang, ya bisa eh, terhindari terjadinya kesalahan pencatatan. Ya, diuji di tes gitu ya, terjadi kesalahan pencatatan. Artinya kalau terjadi kesalahan pencatatan berarti Bapak Ibu harus benerin pencatatan di pembukuan kan. Karena kalau terjadi kesalahan pencatatan dampaknya fatal nanti. Bisa jadi ada koreksi di PPh Badan gitu ya. Juga bisa menilai efektivitas strategi penagihan piutang Bapak Ibu semua. Ya, bikin aging schedule, piutang, dan sebagainya. Dan bisa juga menelusuri
ada potensi-potensi penghasilan yang memang belum dilaporkan, ya. Dan bisa juga mengungkapkan terjadi manipulasi laporan keuangan, gitu ya. Saya nggak tahu teman-teman auditor melakukan ini apa enggak ya, waktu dia Bapak Ibu dilakukan asesmen untuk laporan audit ya, Bapak Ibu. Tapi paling enggak di kita, secara internal, ini sebenarnya bagian controlling juga, gitu ya. Untuk meyakinkan bahwa angka yang kita laporkan itu sesuai dengan pengujian arus piutang. Gimana caranya? Ya, gimana caranya? Kita udah masuk nih nanti ya, masuk di dalam prakteknya ya Bapak Ibu. Gimana caranya? Ada dua pendekatan yang dilakukan ya Bapak Ibu. Dua pendekatan yang dilakukan. Hari ini saya ngasih pendekatan yang pertama Bapak Ibu. Nanti pendekatan kedua lebih advance nih. Ya, lebih advance. Jadi karena melibatkan pengujian yang lain gitu ya. Tapi saya kasih tahu yang pertama dulu. Ya secara basically-nya dulu ya. Pertama adalah pendekatan pertama adalah hanya menggunakan mutasi kredit akun piutang usaha. Ya. Kalau basis sederhananya, kalau piutang usaha di kredit itu berarti kan dilunasi, Bapak Ibu ya. Ada pelunasan. Ya, pelunasan. Nanti kita uji, kalau ada pelunasan ini larinya kemana gitu ya. Dan nanti kita akan mendapatkan berapa sih penjualan secara accrual. Ya, secara accrual. Kalau nanti ditanya, oh, tapi kalau saya ada pengujian piutang itu juga yang sifatnya cash basis gitu ya, ya silakan. Jadi misalkan saya ngakuin pendapatan cash basis, cash pada sales gitu ya atau penjualan juga bisa melibatkan itu juga. Jadi nanti dapatnya baik penjualan tunai maupun non tunai atau penjualan tunai ataupun kredit gitu ya Bapak Ibu sederhananya. Nanti kita akan bahas di sini. Yang kedua adalah menggabungkan hasil pengujian arus uang, nanti metode arus uang nanti ya. Arus uang dan utang piutang sekaligus. Jadi digabung tuh beberapa metode ya. Jadi metode uang tunai gitu ya. Kemudian metode pengujian arus utang gitu ya. Kemudian arus piutang di combine jadi satu ya. Nanti akan ada offset utang piutang lah, bukti potong, bukti pungut gitu ya. Ada PPN-nya juga gitu ya Bapak Ibu. Dan bahkan ada apa ya? Uang muka pelanggan gitu ya Bapak Ibu. Jadi semua dilibatkan gitu ya. Semua juga. Nah, ini lebih advance lagi nanti ya. Dan ini harus dibedah nih, kenapa ini diambil, kenapa ini tidak diambil gitu ya. Kadang-kadang kan selalu jadi pertanyaan kan. Misalkan nanti yang ini di pekan depan ya Bapak Ibu, saya janjikan di pekan depan. Kenapa uang muka pelanggan dilibatkan gitu ya? Kenapa dilibatkan gitu ya? Nanti kita akan bahas cara konsep dasarnya dulu. Kenapa harus dilibatkan? Karena melibatkan gimana cara bahasa di jurnal akuntansinya gitu ya. Sehingga mau nggak mau ini harus dilibatkan. Termasuk pendapatan yang ditangguhkan. Ya. Nah tapi hari ini kita yang simple-simple yang sederhana dulu ya. Namun ketika nanti waktu pengujian arus piutang, nanti kita liatin rumusnya, itu akan ada banyak penyesuaian. Dan penyesuaian ini harus Bapak Ibu ketahui sumber angkanya dari mana. Karena faktor apa yang harus disesuaikan, ada adjustment. Ya, contoh misalkan, adanya penghapusan piutang. Sederhana ya Bapak Ibu. Adanya penghapusan piutang. Ya, penghapusan piutang ada piutang tak tertagih ya maksudnya Bapak Ibu ya. Sederhananya. Kadang-kadang kalau dibilang bahwa piutangnya turun gitu ya, berarti kan logika dasarnya sederhananya adalah berarti ada uang masuk gitu ya. Ya sederhananya ya, kalau piutang turun berarti ada uang uang masuk. Padahal piutang turun bisa karena banyak faktor gitu ya. Salah satunya adalah ketika Bapak Ibu punya customer yang udah ditagih, gak mampu tagih, dan akhirnya kita hapus bukukan di pembukuan kita. Nah ini yang kemudian nanti harus ditambah. Kenapa ini dipertimbangkan? Karena ini bagian dari faktor ya untuk menghitungnya. Kemudian PPh 23. PPh 23 juga termasuk. Nanti saya lihatin salah satu kasus juga ya. Kenapa PPh 23 harus ditambah? Ya, karena nanti konsep dasarnya adalah Bapak Ibu dapat duitnya adalah bersih. Ya, bersih. Dipotong sama pihak lain gitu ya. Kalau dipotong berarti angkanya udah net gitu kan. Berarti kan Bapak Ibu harus nyari angka grossnya gitu kan. Angka grossnya.
Berarti ketika nyari angka grossnya, berarti Bapak Ibu harus nambahin PPh pasal 23-nya. Gitu kan? Kemudian dikurang sama retur penjualan. Gitu ya. Dikurangi sama PPN juga termasuk diantaranya. Let's say misalkan kita ada jual barang, kemudian barangnya itu kena PPN. Berarti yang kita dapat duit dari customer kita termasuk PPN kan. Dan PPN ini bukan bukan penjualan gitu kan. PPN ini bukan omset. Maka PPN itu harus di take out, dikeluarin. Makanya harus dikurangi berapa PPN yang udah dipungut sendiri. Ya, biasanya nanti cross check dengan SPT PPN gitu ya. Sisi kurs juga bisa terjadi. Ya, sisi kurs. Misalkan Bapak Ibu di pembukuan menggunakan kurs setengah BI misalkan, tapi atau kurs tetap yang Bapak Ibu sendiri standarisasi di kantor, tapi di pajak gitu ya menggunakan kurs KMK gitu ya. Bisa terjadi gitu ya. Bahkan pelunasannya juga bisa beda gitu ya. Waktu awal ngakuin sales gitu ya dengan kurs saat itu, tapi waktu pelunasan menggunakan kurs yang berbeda gitu ya. Bisa terjadi selisih kurs. Keenam bisa jadi terjadi gain atau loss disposal aset Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau jual aset kan ngakuin omsetnya nggak sales semua ya Bapak Ibu, tapi ngakuinnya adalah gain atau loss-nya. Ya, dari harga jual dikurangi nilai sewa buku gitu ya secara komersial gitu ya. Nanti kalau terjadi eh, harga jual lebih tinggi dari nilai sewa buku, Bapak Ibu ngakuin gain kan. Tapi harga jual lebih kecil dari nilai sewa buku, Bapak Ibu ngakuin loss gitu ya. Tapi pengakuan di arus piutang kan beda ya Bapak Ibu. Berarti ada unsur PPN juga di dalamnya gitu ya. Ngakuin di perda usahanya itu adalah duit masuk gitu ya. Duit masuk yang didapat, tapi pengakuan pendapatan di kita adalah cuman gain atau loss. Ada lagi saldo-saldo, uang muka, pelanggan, pendapatan yang ditangguhkan, dan lain-lain ya Bapak Ibu. Oke, ini rumusnya Bapak Ibu ya. Ini rumusnya. Apa rumusnya? Pertama adalah Bapak Ibu harus tahu berapa pelunasan atau penerimaan melalui kas atau bank. Pelunasan nih. Ya kadang-kadang kantor pajak itu narik tuh. Ya sederhananya, ini bisa banyak akun nih Bapak Ibu. Ya, banyak akun. Ya, kecuali Bapak Ibu cuma satu akun aja bank ya. Tapi misalkan ada beberapa akun, Bapak Ibu buka rekening, uang masuk tuh, uang masuk penerimaan gitu ya. Itu biasanya kantor pajak ditotalin secara total keseluruhan. Padahal uang masuk itu belum tentu pendapatan gitu kan, Bapak Ibu, sederhana. Dan uang masuk itu belum tentu berhubungan dengan piutang gitu kan. Logika dasarnya sederhananya, misalkan Bapak Ibu punya dua rekening kan gitu kan. Dua rekening. Rekening satu adalah bank A, rekening satu adalah bank B gitu ya. Terus tapi bank B ini ternyata saldonya udah menipis gitu ya. Maka Bapak Ibu harus transfer dari bank A ke bank B gitu kan. Jadi ada mutasi antar rekening ya Bapak Ibu. Penerimaan yang ada di bank, di rekening bank B ini, itu adalah bukan pendapatan sama sekali. Tidak ada hubungan dengan piutang gitu kan. Karena itu adalah pergerakan mutasi dari bank A ke bank B gitu ya. Sehingga itu harus di take out gitu. Jadi artinya Bapak Ibu harus telusurin dulu mana pelunasan di bank yang benar-benar berhubungan dengan piutang atau berhubungan dengan pendapatan kita. Kalau tidak ada hubungannya, misalkan mutasi antar bank atau yang kedua pinjaman gitu ya, mohon untuk di take out, dikeluarin. Ya, bisa jadi nanti ada penyesuaian di bawah sini ya, di bawah sini. Karena tidak hubungan dengan penerimaan, yang paling bawah sini. Yang kedua adalah pelunasan non-kas atau lewat bank. Ya, bisa jadi misalkan offset utang piutang. Ya, Bapak Ibu punya utang, punya piutang juga dengan customer yang sama gitu ya. Nah, bisa jadi kan Bapak Ibu, saya nggak bayar, saya nggak bayar ya, pakai uang tapi di offset utang piutang, nah cross ya. Nah, ini juga bisa. Terus, Bapak Ibu lihat nih,
Ini ada saldo akhir. Kenapa harus ditambah? Nanti kita coba bikin T-account-nya ya Bapak Ibu. Saldo akhir ditambah rumusnya. Ya. Sederhana kayak gini Bapak Ibu. Kalau kita bikin T-account AR ya, AR. Ini beginning Bapak Ibu ya. Ini beginning. Awal ya. Ini ending kan. Bawah ending. Ini kan pelunasan nih Bapak Ibu. Kesini ya. Pelunasan. Bener gak sih? Pelunasan. Ini sales nih. Yang di sini, yang di tengah-tengah ini sales nih. Ini sales. Sales ya. Nanti jurnal kan AR pada sales gitu ya Bapak Ibu. Kita mau nguji yang di wilayah sini nih. Wilayah sini. Maka caranya ada ini. Ditambah dulu kan. Gitu. Ditambah. Kemudian sama ke atas. Dikurangi. Dapat angka ini. Makanya rumusnya harus ditambah. Saldo akhir piutang. Jadi pelunasan yang di sini ditambah ending balance dikurangi beginning balance, dapat angka yang di sini. Ini konsep dasarnya ya, konsep dasar akuntansinya. Jadi kalau ditanya kenapa harus ditambah, ya begini memang karena jurnal akuntansinya begitu modelnya. AR pada sales gitu ya. Nanti pelunasan cash pada AR gitu ya, Bapak Ibu. Maka di sini adalah pelunasan, ya wilayah pelunasan. Nanti dikurangi saldo awal piutang ya, piutang usaha. Nah, nanti penyesuaiannya banyak tadi, saya bilang. Ada penghapusan piutang, ada PPh pasal 23, ada dikurangi retur, ada dikurangi PPN dipungut sendiri gitu ya. Nanti masing-masing coba saya bedah ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu harus masuk dulu di pembukuan akuntansinya bisa paham, nanti arah ke sininya jadi paham gitu ya Bapak Ibu. Saya akan jelasin pelan-pelan banget nih, pelan-pelan, biar tidak terjadi kesalahan persepsi ya buat Bapak Ibu. Nanti disesuaikan bisa plus atau minus ya Bapak Ibu. Plus atau minus. Nanti dapatlah peredaran usaha berdasarkan uji arus piutang di sini. Ya. Setelah itu baru nanti dibandingkan dengan SPT PPh badannya Bapak Ibu. Ya, SPT PPh badannya. Yang khawatir adalah kalau hasil uji arus piutang itu pendapatannya lebih besar dari omset atau revenue yang kita lapor di SP tahunan PPh Badan atau di laporan keuangan, maka bisa ada koreksi fiskal positif nih, Bapak Ibu, untuk PPh Badannya. Ya, jadi bisa ada ya koreksi fiskal positif di wilayah sini untuk PPh Badannya. Ya, ngerti ya, Bapak Ibu ya. Tapi kadang-kadang kalau uji arus piutangnya lebih kecil dari SP tahunan PPh Badan, nah ini jarang-jarang dikoreksi ya. Karena pengalaman beberapa pemeriksa pajak itu uji arus piutangnya lebih kecil Pak dari omset mungkin ya berarti ya udah besar gitu ya. Tapi dalam hal ini Bapak Ibu nggak bisa minta koreksi negatif ya, koreksi fiskal negatif ya. Jadi mau nggak mau ya tetap tidak ada koreksi gitu ya. Tapi mostly harusnya eagernya adalah kita pengen output atau formula yang dilakukan ini zero Bapak Ibu. Temuannya selisihnya zero gitu ya. Oke, gimana langkah-langkahnya? Ya, langkah-langkahnya. Nanti habis ini udah langsung kasus nih Bapak Ibu. Ya, langkah-langkahnya. Pertama adalah analisa dulu saldo awal, saldo akhir piutang. Dan Bapak Ibu jangan melibatkan akun piutang karyawan gitu ya. Karena tidak ada hubungan sama omset gitu ya. Jadi hubungkan akun-akun piutang yang berhubungan dengan pendapatan. Ya, berhubungan dengan pendapatan kita. Yang kedua, telusuri mutasinya. Sebenarnya telusuri mutasi ini ya Bapak Ibu harus buka jurnal aslinya sebenarnya ya. Tapi kan takutnya sekian banyak transaksi yang luar biasa, Bapak Ibu sulit kontrolnya ya, gitu ya. Tapi basically kalau Bapak Ibu punya SOP akuntansi, dan sudah punya guidance bahwa kalau ada penjualan mohon di jurnal ini, kalau ada pelunasan mohon di jurnal ini, kalau nanti ada bukti potong mohon jurnal ini gitu ya. Misal ya. Atau Bapak Ibu melakukan kalau transaksi dengan bendaharawan atau BUMN gitu ya, mohon jurnalnya seperti ini gitu ya. Kalau bayarnya dengan termin seperti ini gitu ya, secara SOP di akuntansinya ya. Artinya kalau
semua menggunakan guidance yang sama, mau beberapa orang yang input, mau beberapa orang sales yang input di sistem kita, di pembukuan kita, harusnya semua kelacak. Kelacak ya Bapak Ibu. Kelacak. Pengujian harusnya itu kelacak seluruhnya. Makanya kalau sepanjang sepanjang sistem yang dipakai itu udah benar, sebenarnya Bapak Ibu nggak usah nelusurin mutasinya. Ya. Tapi menulis mutasi ini bisa terjadi takutnya ada yang itu anomali ya Bapak Ibu di penjurnalan di pembukuannya. Karena saya pernah ngalamin ada anomali di beberapa perusahaan itu eh, semua ngakuin pendapatannya itu tidak melalui piutang gitu. Jadi ya pokoknya kan kadang-kadang kalau di pembukuan kan modelnya kan sepanjang balance ya Bapak Ibu. Sepanjang jurnalnya balance ya sebenarnya nggak ada hubungan dengan neraca rugi laba gitu ya. Tapi kan balance itu kan belum tentu benar gitu ya. Oh, cuma debit kredit doang, mungkin ada akun perantara dan sebagainya. Oke, telusuri. Yang kedua. Yang ketiga adalah bandingin dengan data eksternal. Ya, bisa jadi Bapak Ibu konfirmasi piutang dari ke pihak ketiga gitu ya. Ini kadang-kadang biasanya dilakukan sama teman-teman auditor nih. Ya, piutang ketiga. Bener nggak Anda punya saldo piutang tuh sebesar ini untuk di cross check di pembukuan kita bener apa enggak. Yang kedua data faktur pajak keluaran. Ya, harusnya kan inline ya Bapak Ibu. Antara saya jurnal VT out di posisi kredit di jurnal saya dengan saya menerbitkan faktur pajak gitu kan. Harusnya inline kan? Karena Bapak Ibu nanti di akhir bulan kan offset antara PPN keluaran dengan PPN masukan. Gitu ya. Konfirmasi di faktur pajak keluaran. Harusnya sama. Kemudian yang kedua, bukti penerimaan kas atau bank. SPT PPN kita juga lihat. Kemudian bukti potong tadi ya. Dari PP 22, PP 23, dan sebagainya. Kemudian analisa hubungan piutang dengan penjualan dan pendapatan bruto. Termasuk write off juga ya Bapak Ibu. Apakah nanti ketika Bapak Ibu write off sesuai dengan ketentuan apakah memenuhi syarat apa tidak gitu ya. Nanti di Cortex juga ada lampiran tersendiri ya Bapak Ibu untuk penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih. Oke, saya masuk ke kasus-kasusnya ya Bapak Ibu. Contoh-contohnya. Nah ini saya kasih dari kasus yang satu yang paling simpel biar Bapak Ibu kebuka wawasannya sampai yang intermediate ya di beberapa. Ada sekitar 6 atau 7 kasus. Oke, ini contoh satu ya Bapak Ibu. Pelan-pelan nih saya nih, pelan-pelan. PTA ini baru berdiri 2025. Baru berdiri. Berarti kan piutang awalnya nol. Bapak Ibu paham ya? Piutang awalnya nol. Ya, piutang awal yang di sini nol ya. Awal. Ya, awal di sini ya Bapak Ibu. Ini nol ya. Nol. Kemudian yang kedua adalah dia ada jual meja tulis ke perusahaan 75 juta tanpa PPN. Let's say anggaplah dia non PKP ya Bapak Ibu. Maka kalau di jurnal piutang usaha 75, salesnya 75, gitu ya. Piutang usaha 75, salesnya 75. Sampai akhir Desember, nggak ada pelunasan sama sekali dari PTB. Maka outstanding piutangnya adalah 75. Sorry. Outstanding piutangnya adalah berarti sebesar 75 ya. Ini screennya ada yang coret-coret ya. Oke, 75 ya Bapak Ibu. Sorry. Bentar ya Bapak Ibu, ada yang coret-coret nih. Oke. Bapak Ibu. Oke. Jadi posisinya adalah 75 juta itu adalah saldo piutang akhir. Nah, kalau dari rumus, sisi rumus Bapak Ibu diuji.
pelunasan 0, kemudian pelunasan non kas 0, saldo akhir 75 gitu ya. 75. Saldo awal kan 0. Tanpa penyesuaian, sehingga kalau di sisi rumus perhitungan usaha berdasarkan ujian arus piutang adalah sebesar 75. Sama ya dengan omset yang kita akuin, sales ini 75. Jadi tidak ada selisih sama sekali. Ya, Bapak Ibu paham ya dari sisi masalah eh, penjualan di pembukuannya ya. Karena posisinya tidak ada sama sekali eh, apa namanya, tidak sama sekali pelunasan, maka saldo akhir masih sama ya, sebesar 75 gitu ya. Nah, ini basic dasarnya dulu ya, Bapak Ibu. Basic dasarnya. Nah, sekarang kita ke kasus kedua, contoh kedua ya. Contoh kedua. Ya, sekarang masih sama, mirip-mirip tadi, 75 juta pengakuan salesnya, tapi dia ada lunasin 50 juta. Berarti logika dasarnya adalah, kalau logika dasarnya ya, kita buka ya, logika dasar berarti ada pelunasan 50 nih Bapak Ibu. Jadi kalau posisi piutang itu awalnya 0, kemudian dia ngakuin 75, di kredit tuh ada 50. Ya kan, di jurnal sini pembukuannya. 50 nih. Piutangnya 50 kan. Piutangnya berkurang jadi 50. Maka saldo akhir piutang itu adalah 25 kan. Ya kan? 25. Ya, 25 nih. Maka 50 tambah 25 ketemu 75. Sama dong dengan omset. Gitu ya. Jadi kalau di awal tadi tanpa ada pelunasan, sekarang dengan pelunasan. Tapi ketika ada pelunasan dan ternyata piutang usahanya menjadi turun, kita ambil saldo akhir piutangnya di rumusnya. Waktu nguji arus piutang ya Bapak Ibu. Ya. Jadi gitu ya stepnya ya. Jadi Bapak Ibu paham ya. 50 pelunasan. Nah, ini tanpa PPN nih, belum sama sekali ya. Tidak melibatkan PPN, tidak melibatkan lain. 50 tambah 25 dapat 75, dibanding SPT badan 75 0, zero, nggak ada temuan. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga di ilustrasi ini mirip seperti kasus pertama tapi melibatkan ada PPN. Ada PPN-nya Bapak Ibu. Ada transaksi 75 juta, ada PPN-nya. PPN-nya. Sisi pembukuan yang dicatat sama kita dari sisi akuntansi adalah Bapak Ibu jurnal piutang usaha, ada sales, ada VAT out, gitu kan. Kalau anggaplah 11%, maka 75 juta, di sini VAT out-nya adalah 8 juta 250. Maka piutang usaha yang kita catat di pembukuan kita adalah 83 juta 250. Yaitu sales dan PPN keluaran. Ingat, PPN keluaran itu adalah kewajiban kita setor ke kas negara ya Bapak Ibu. Setor ke kas negara. Kalau setor ke kas negara, berarti bukan haknya kita. Itu haknya pemerintah. Nanti PPN itu kan nanti mekanismenya adalah pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Iya, nanti di offset keluaran dan masukan gitu ya. Artinya, buat Bapak Ibu yang pembukuannya belum rapi, khawatirnya adalah salesnya ini adalah dicampur antara PPN dengan penjualan. Ya, PPN dan penjualan. Harusnya dua akun yang terpisah ya Bapak Ibu. Sales sendiri, VAT out sendiri. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu. Kita lihat. Berarti di piutang usaha saya, 83 ini adalah termasuk PPN. Nih, dan dia tidak tanpa pelunasan ya sama sekali. Berarti 83 kita ambil ending balance-nya, pelunasan 0, pelunasan non kas 0, saldo akhir piutang usaha kita tarik 83.250. Kan tanpa pelunasan berarti nanti nggak ada mutasi sama sekali ya, kecuali yang mutasi ini satu doang ya. Nah, masalahnya adalah 83.250 itu ada unsur PPN, gitu kan? Kebayang ya Bapak Ibu? Makanya PPN-nya harus disesuaikan. Kita bikin penyesuaian PPN keluaran ya Bapak Ibu. Ya, maka posisinya adalah 83.250 dikurangi 8.250. Dapat
Tanda usaha berdasarkan struktur piutang adalah 75. Cocoknya dengan SPT 75 juga, maka nggak ada temuan. Ya, jadi Bapak Ibu harus bisa pahami dulu struktur di jurnal pembukuannya. Kenapa harus dikeluarkan PPN? Ini konsep dasarnya. Bahwa angka yang di Bapak Ibu akuin di piutang usaha adalah termasuk PPN-nya. Mau nggak mau, itu harus di take out. Nanti dalam prakteknya, ini kan kebetulan kasusnya 1 bulan aja ya Bapak Ibu. Sederhana ya, saya bikin sederhana. Dalam prakteknya adalah termasuk PPN yang Bapak Ibu lapor dari Januari sampai Desember. Masa pajak Januari sampai masa pajak Desember. Dan tolong untuk dicocokkan dengan pencatatan di pembukuan kita, VT-out-nya, dengan di SPT PPN-nya. Karena, karena kenapa saya harus sebut gini? Karena kantor pajak yang diambil PPN keluaran ini adalah PPN keluaran di SPT masa PPN Bapak Ibu yang dilapor di Cortex atau di DJP Online. Paham ya? Dia nggak nelusuri angka-angka ini di pembukuan Bapak Ibu, tapi ngambil data dari SPT masa PPN. Maka tadi saya bilang harus dicocokin nih, ya. Kebayang ya Bapak Ibu? Ya. Jadi hati-hati di bagian wilayah sini, di PPN keluaran. Oke, next berikutnya. Next berikutnya ya. Yang berikutnya adalah kalau yang pertama tadi, yang kasus nomor 3 tadi dilunasin. Ya, dilunasin Bapak Ibu. Berarti piutang awalnya 0, piutang akhir 0, tapi pelunasannya adalah 83250. 8235. Jadi kalau tadi di sini nggak ada ya. Di atas sini pelunasan, di wilayah sini tidak ada sama sekali. Yang di sini sekarang ada ya pelunasan. 83250. Ya, pelunasan ada. Tapi pelunasan itu yang kita dapat itu adalah termasuk PPN, gitu kan? Makanya PPN-nya harus ada penyesuaian. Sehingga 83250 kurang 8.250 dapatlah 75 juta. Ya, ini contoh keempatnya ya. Nah, sekarang ada lagi. Gimana dimodif kalau ada jasa, Pak, gitu ya, Mas, gitu ya, ada jasa. Nah, let's say saya ngasih jasa ya, Bapak Ibu. Jasa itu bisa jadi Bapak Ibu dipotong PPh pasal 23 gitu kan. Mungkin nanti ada PPh pasal 22 juga ada gitu ya. Dia tergantung ya dengan transaksinya ya. Anggaplah ada jasa ya. Ada jasa Bapak Ibu dipotong PPh pasal 23. Ini saya kasih thread point yang perlu hati-hati ya. Saya kasih garis yang perlu hati di wilayah sini Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu jurnal di pembukaan pertama kan piutang usaha, pada revenue ada VT out ya Bapak Ibu. VT out nanti mohon untuk di take out gitu ya, dikeluarin di penyesuaian. Kita mau nguji bener nggak angka 75 juta yang kita catat di pembukuan itu percis dengan pengujian arus piutang gitu ya Bapak Ibu. 75 juta. Bapak Ibu ngakuin 83.250 di piutang. Terus PTB waktu transfer ke kita nggak fully 83.250 gitu kan. Karena 82.350 adalah penjualan atau sales kita atau revenue kita ditambah PPN kan. Nah, ketika dilunasi sama mereka, mereka akan melakukan pemotongan PPh pasal 23 gitu ya. Let's say anggaplah 2%. Maka 2% kali 75 juta adalah 1,5 juta. Maka dia akan transfer cuma 81.750. Paham ya Bapak Ibu? 81.750. Nanti mohon untuk dihubungkan nanti antara akun transaksi pertama dengan transaksi kedua inline dengan nomor invoice misalkan ya Bapak Ibu atau referring ke dokumen referensinya seperti apa gitu ya. Maka di pembukuan kita di kasus ini adalah nyatatnya adalah bank 81.750 ditambah uang muka PPh 23 1.500 sama dengan piutang usaha 83.250. Saya kasih catatan di sini ada 109. 109 itu dari mana? Bank itu. 109 itu dari 100% sales ditambah PPN 11 dikurangi 2 PPh pasal 23 gitu ya. Maka dapat 109%.
Sehingga kalau kita hitung mundur berapa uang mukanya, ya tinggal cari aja 2/109 kali 81.750 dapat angka uang muka PPh pasal 23, 1,5 juta. Gitu ya. Jadi uang yang kita terima 81.750 yang bank ini, yang bank sini ya Bapak Ibu. Bank sini kan kita akan tarik ke atas ya Bapak Ibu. Tarik ke sini kan. Ini adalah cashnya, pelunasan yang masuk ke bank gitu ya. Tapi nanti PPN-nya kita keluarin, uang mukanya kita tambahin. Uang muka PPh 23 atau kredit pajak pasal 23-nya kita tambahin. Kok ditambahin? Iya, karena sederhananya duit yang kita terima, angkanya sudah dikurangi sama PPh 23. Maka kita harus cari angka brutonya. Karena yang kita catat di pembukuan kita kan bruto, bukan neto. Sehingga ada penambahan PPh pasal 23 1,5 juta. Maka kalau ditelusurin, maka jatuhnya adalah pelunasan dikurang PPN keluaran, ditambah PPh pasal 23, dapat 75 juta. Dan dicocokin sama SP tahunan, cocok angkanya. Gitu ya. Ya, basically kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, ada yang perlu diantisipasi. Saya khawatirnya ya, ada antisipasi. Di mana? Di PPh 23 Bapak Ibu. Nih, ya, saya antisipasi nih di PPh 23. Kenapa? Tadi Bapak Ibu, saya liatin lagi. PPN keluaran, kantor pajak itu ngambil dari SPT PPN. Gitu ya. PPh 23, kira-kira ngambil dari mana? Pasti juga ngambil dari kredit pajak PPh 23 di SPT tahunan PPh Badan. Saya ulangi lagi ya. Kredit pajak ini diambil dari bukti potong yang kita submit di lampiran 2 gitu ya, di SPT tahunan PPh Badan yang lalu gitu ya. Kalau nggak salah yang sekarang di lampiran 3 kalau nggak salah ya. Lampiran 3 yang sekarang. Yang nanti di Cortex ya Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, tidak semua PPh 23 yang kita masukin di Cortex itu atau dimasukin di DJP online itu adalah PPh 23 yang kita dapetin semuanya dari customer. Saya kasih garis bawahnya gini Bapak Ibu. Kadang-kadang non sewu ya Bapak Ibu, PPh 23 saya nggak mau kreditin. Saya dapat nih bukti fisiknya, bukti potongnya, masukin ke di Cortex juga masuk. Tapi mohon maaf gitu ya, mohon maaf lahir dan batin, saya nggak kreditin gitu ya. Kenapa nggak dikreditin? Bapak Ibu lebih tahu lah pertimbangan praktisnya seperti apa. Bisa jadi karena nggak mau kurang bayar gitu ya. Atau jadi kalau nggak mau kurang bayar berarti Bapak Ibu kan uang mukanya yang ada di neraca ini Bapak Ibu reklas ke komponen biaya gitu kan. Reklas ke komponen biaya. Jadi Bapak Ibu nggak kreditin. Yang dikreditin outstanding di uang muka, Bapak Ibu offset dengan angka pajak kininya di akhir tahun gitu ya. Sehingga yang dikreditin di sana tidak sama dengan pengujian arus piutang gitu. Makanya di sini Bapak Ibu mohon maaf gitu ya. Untuk di sini berarti PPh 23-nya ada dua sumber Bapak Ibu. Sumbernya adalah satu dari uang muka pajak yang memang Bapak Ibu kreditkan. Berarti cocok dengan angka yang tertampil di lampiran 2 PPh Badan atau lampiran 3 yang sekarang di PPh Badan. Yang kedua adalah PPh 23 yang tidak dikreditkan di SP tahunan PPh Badan, tapi Bapak Ibu jurnal di pembukuan sebagai beban biaya. Ya, secara komersial gitu ya. Jadi bisa terjadi selisih karena ini. Ya, peluangnya bisa terjadi selisih karena ini. Makanya tolong untuk ditelusuri di sisi penjurnalan pembukuannya dulu. Karena bisa jadi ada uang muka yang kita jurnal, nanti di akhir tahun Bapak Ibu akan lakukan jurnal penyesuaian gitu ya. Nah, ini juga ya Bapak Ibu. Ya, ini kasus juga kalau misalkan Bapak Ibu ada pelunasan sebagian gitu ya. Pelunasan sebagian. Ya, sama nih jasa saldo awalnya 65,
sampai saldo akhir ada pelunasan 150 gitu ya. Nah, ini kemudian Bapak Ibu bikin jurnal penyesuaiannya ya Bapak Ibu. Nah, ini kemudian Bapak Ibu bisa tarik angkanya ini, dapat angkanya berapa gitu ya. Oke. Terus terakhir, kalau misalkan Bapak Ibu ada eh, penjualan aset ya di luar transaksi normal ya Bapak Ibu. Nah, ini kan Bapak Ibu nanti akan eh, ya Bapak Ibu akan cek ya berapa angka gain atau loss disposalnya ya Bapak Ibu. Sehingga eh, ini kemudian Bapak Ibu sesuaikan karena ada bagian-bagian PPN itu misalkan ini 4.400.000 itu dari harga jual gitu ya. Kemudian pengakuan di pendapatan kita nggak ngakuin harga jual seluruhnya tapi ngakuin gain disposal asetnya doang gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini butuh butuh penyesuaian sehingga butuh inventarisir juga ya biar tidak terjadi kesalahan masalah penjurnalan. Oke. Ya, ini kurang lebih gitu ya. Jadi ada plus minusnya. Nah, di beberapa kasus di pengedilan pajak saya ngasih contoh ada satu kasus aja di saat ini Bapak Ibu. Ini ada koreksi 4,6 miliar dari kantor pajak, kemudian di persidangan gitu ya, di pemeriksaan tiba-tiba diturunkan menjadi 3,5. Jadi ada selisih 1 miliar itu dari salah satu bank gitu ya di perusahaan ini itu di take out gitu ya dari hitungan pengujian arus piutangnya karena dianggap bukan pendapatan gitu ya. Bisa jadi karena mutasi rekening dari bank dan seterusnya. Nah, menurut si terbanding, menurut pemeriksa pajak ini dia eh, merasakan bahwa itu penjualan terjadi di tahun 2023, 2013 gitu ya. Tapi menurut pembanding bahwa penjualan di 2013 itu merupakan bagian dari penjualan di 2012 gitu. Jadi ada pelunasan di penerimaan di beberapa bank gitu ya. Itu merupakan pendapatan tahun sebelumnya. Dan waktu melakukan tes pengujian uji bukti di pengadilan, wajib pajak ini nunjukin SPT PPN gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian invoicing, bukti pembayaran, pelunasan, dan sebagainya. Akhirnya dapat dirasakan bahwa data itu benar, maka kantor pajak, karena majelis itu mengabulkan seluruhnya, Bapak Ibu. Tapi kalau saya ngelihat dari sisi analisa ini dari saya ngambil dari perspektif yang lain ya, Bapak Ibu. Sebenarnya kan ini udah melibatkan piutang dan piutang awal dan piutang akhir ya Bapak Ibu. Ya harusnya ya piutang awal dan piutang akhir. Harusnya benar yang dilakukan sama kantor pajak gitu ya. Berarti sebenarnya ada masalah di pencatatannya sebenarnya. Makanya memang harus ditelusuri. Karena nggak mungkin kalau pengujian arus piutang itu tidak melibatkan pendapatan, pasti melibatkan pendapatan. Baik pendapat baik piutang awal maupun yang piutang akhir itu apa namanya melibatkan pendapatan, baik pendapatan tahun lalu maupun pendapatan tahun sekarang. Karena piutang awal itu adalah pendapatan yang diterima dari tahun-tahun sebelum-sebelumnya kan. Nah, ini saya ngeliat kok kenapa bisa dikabulkan gitu ya. Harusnya bisa ditelusuri dulu gitu ya. Ini dari mana kasnya dan sebagainya. Piutang awal itu mana aja daftarnya, piutang akhir tuh mana aja daftarnya. Jadi itu yang kemudian harusnya bisa ditelusuri ya. Tapi let's say ini ternyata bisa dikabulkan gitu ya. Kalau saya nggak agak sedikit khawatir di wilayah ini gitu ya dari sisi analisa dari sisi pembukuannya. Nah, terakhir ya Bapak Ibu sebelum mungkin kita ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Apa sih yang harus dilakukan sama kita? Back practice-nya yang dilakukan gitu ya. Meskipun nanti di sesi berikutnya akan lebih dalam lagi ya Bapak Ibu. Kita akan lebih dalam lagi melibatkan akun-akun yang lain. Tapi saya kasih insight dulu di awal ya Bapak Ibu. Harusnya dari sisi sistem pembukuan kita, di sisi akuntansi kita, kita punya aging schedule piutang yang lengkap. Ya, siapa customer kita, berapa nilai penjualan, berapa PPN gitu ya, berapa yang udah dilunasi. Itu schedulingnya harusnya lengkap. Lengkap banget gitu ya.
Kalau Bapak Ibu pakai software pastinya itu sudah lengkap. Jadi ketika saldo piutang anggaplah 3 miliar gitu ya. 3 miliar ini kelacak nih. Si A, si B, si C, si D gitu ya. Yang kedua adalah coba lakukan self test uji arus piutang. Sampling aja boleh. Kalau Bapak Ibu bagusnya lakukan secara reguler tiap bulan gitu ya. Tapi kalau nggak bisa sama sekali, lakukan di beberapa bulan aja. Let's say Januari dipakai, beginning balance Januari berapa piutangnya, ending balance piutang di Januari berapa, kemudian berapa pelunasan di Januari gitu ya. Kemudian nanti ada adjustment PPN-nya berapa, PP 23 berapa, nanti dapat berapa angka berdasarkan uji arus piutangnya dibandingkan dengan omset yang dicatat di pembukuan bulan Januari. Tes aja. Nanti dites lagi misalkan bulan berikutnya, 2 bulan berikutnya, 3 bulan berikutnya. Sepanjang itu ketika dites itu klop sama, maka Bapak Ibu sudah lakukan eh, pembukuan dengan baik dan benar. Dan tidak perlu ada kekhawatiran Bapak Ibu eh, ketika nanti diperiksa sama kantor pajak. Yang ketiga, kalau ketika ada piutang yang benar-benar dihapus, dihapus ya Bapak Ibu, dihapus. Ya siapin dokumen pendukung resminya. Ya kalau di bisa surat somasi atau keputusan direksi, kalau di pajak itu kan ada dokumen yang harus dipenuhi ya Bapak Ibu. Ya, ada perjanjian kah, ada syarat piutangnya telah diserahkan ke pengadilan negeri gitu ya Bapak Ibu. Atau dipublish di media umum atau media elektronik atau ada pernyataan dari debitur dan sebagainya. Yang keempat, cocokin SPT PPN ya rekonsiliasi dengan piutang usaha gitu ya. Kan pasti PPN itu kan ada DPP-nya ya Bapak Ibu. Ini saya nggak bahas DPP yang 11/12 ya, tapi DPP harga transaksinya berapa, harga jual, harga penggantian dan sebagainya, dicocokin dengan piutang usaha yang kita lakukan penjualan. Tadi software akuntansi atau ERP yang Bapak Ibu pakai gitu ya, itu bagian dari mitigasi untuk menelusuri sebenarnya piutang ke pelanggan itu mana-mana aja gitu ya. Dicek ya sampai basic dasarnya. Kalau misalkan nanti ada suatu hal yang dirasa kurang cocok, mohon komunikasikan dengan pelanggan-pelanggan. Ya, kalau takutnya ada konfirmasi dari DJP, perlu respon yang cepat gitu ya. Begitu pula kalau dengan adanya objek PPH, ada objek pemotongan PPH, mohon untuk disinkronisasi nanti ya. Nanti ini ada PR yang besar nih di Cortex PPH Badan Bapak Ibu tahun depan ya. Karena sistem di Cortex PPH Badan yang kredit pajak itu pre-populate ya Bapak Ibu. Takutnya nanti ketika pre-populate tidak cocok sama dengan yang Bapak Ibu catat di pembukuan uang muka PPh pasal 23-nya. Ya, karena bisa jadi ada customer kita yang bikin bukti potongnya agak sedikit telat gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini mohon untuk disesuaikan dengan pembukuan kita. Ya, kurang lebih itu Bapak Ibu. Eh, materi hari ini, memang materi ini masih basic dasar saja dan ada beberapa kasus yang saya sampaikan ke Bapak Ibu gitu ya. Nanti di sesi berikutnya di pekan depan insya Allah kita ketemu lagi untuk bahas yang lebih komprehensif ya. Saya kembalikan ke Mbak Iva. Baik, terima kasih banyak Pak Dodo untuk pemaparan materinya. Sangat bermanfaat sekali ya Bapak dan Ibu. Semoga nanti bisa menambah insight lagi dan mungkin nanti bisa dipraktikkan juga ketika Bapak Ibu menjalankan proses pemeriksaan. Nah, lebih lanjut kita akan masuk pada sesi berikutnya. Kita akan masuk pada sesi Q&A. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin izin juga Bapak Ibu karena keterbatasan waktu nanti izin kami akan jawab beberapa pertanyaan dan nanti untuk pertanyaan yang belum terjawab mungkin akan dijawab pada kesempatan lainnya seperti itu. Dari tim mungkin boleh dibantu share untuk pertanyaan-pertanyaannya.
Oke, pertanyaan pertama ada dari Ibu Etria Marta Buana. Izin bertanya, Pak, kalau kita tidak pakai kredit pajaknya, apakah boleh dibiayakan lalu di fiskalnya dikoreksi? Apa itu akan mempengaruhi dengan uji arus kas? Baiknya dibiayakan atau dibiarkan di neraca, Pak, uang muka PPh 23-nya? Ini yang tadi saya bilang di awal ya, Bu Marta ya. Jadi salah satu pengujian arus piutang yang tadi itu ya di bagian penyusunan itu ada eh, PP pasal 23 gitu kan. Jadi ada PPN keluaran, ada PP pasal 23. Kalau PPN keluaran kita keluarin, PP 23 kita tambahin. Ya, tambahin. Nah, masalahnya adalah tadi Bu Marta udah bilang bahwa nggak semuanya yang bukti potong itu kita kreditin semua. Jadi tidak semua, mungkin ya pertimbangannya adalah tadi ada potensi wajib pajak. Kita nggak bisa jadi potensinya ada kurang lebih bayar gitu ya. Maka strateginya adalah kredit pajaknya semuanya tidak dikreditkan. Ketika semuanya tidak dikreditkan, let's say misalkan uang mukanya tadi 100 juta ya, Bu Marta ya. Kemudian kita kreditin hanya 80. Nah, uang mukanya kan harusnya 80 ya. Berarti Bu Marta harusnya jurnal eh, balik atau jurnal reklasifikasi beban pajak, biaya pajak pada uang muka sebesar 20. Maka uang muka yang 80 itu outstanding di atas, di neraca, itu yang nanti Bu Marta kreditkan. Nah, ketika dikreditkan di SPT atau PP Badan, maka jatuhnya adalah uang muka itu akan hilang kan? Akan hilang. Karena nanti di offset dengan beban pajak kini, angka hitungan pasal 17, nanti dikurangi PPh pasal 23 dan pasal 25 kalau ada PPh 22 oke, dapat kurang bayar atau lebih bayar gitu ya. Jadi uang muka itu tidak akan muncul lagi di neraca. Penggantinya apa? Penggantinya bisa corporate income tax receivable lebih bayar atau corporate income tax liabilities. Ya, hutang, pajak gitu ya, pasal 29. Jadi uang muka itu tidak akan muncul lagi, Bu, outstandingnya. Makanya harus direklasifikasi ke beban. Selisihnya ya, yang nggak dikreditkan. Dampak PPh badannya apa? Secara komersial mungkin boleh-boleh aja dibebankan. Tapi kalau kita baca di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh, biaya PPh itu nggak boleh dikredit, nggak boleh dibebankan. Jadi kondisi ini Bu Marta rugi dua kali, tidak bisa dikredit, nggak mau kreditin gitu ya. Tapi itu pertimbangan masing-masing, preference masing-masing perusahaan. Yang kedua adalah PPh badannya ada koreksi tambahan di PP pasal 23 karena non-deductible expense. Makanya tadi saya bilang ketika di uang mukanya ini, uang muka PPh 23 yang kita masukin ke uji arus piutang itu berarti nggak cuman satu bagian saja di SPT tahunan PPh Badan yang kredit pajak, tapi juga PPh 23 yang kita nggak kreditkan. Jadi ada dua ya PPh 23 tadi ya. Yang satu kita kreditin SPT Badan ditambah PPh 23 yang kita bebankan sebagai biaya. Itu sih. Jadi apa namanya penjelasannya tadi ya, yang PPh pasal 23. Boleh lanjut kita? Oke, baik. Terima kasih Pak Dodo untuk jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Ridwan Suseno untuk pertanyaannya. Izin Pak, saya Ridwan mau bertanya mengenai pembuatan faktur pajak lunasan. Jika pekerjaannya bersifat satuan, dalam case ini nilai total pekerjaan yang ditagih tidak 100% dari nilai kontrak, maka di faktur pajak lunasannya akan ada selisih. Mohon solusinya agar faktur pajak lunasannya bisa sesuai dengan nilai total pekerjaan yang ditagih. Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya terkait dengan Cortex ya, Mas. Iya, nggak apa-apa ya. Oke. Jadi memang kalau beberapa case tertentu ya, Bapak Ibu, kadang-kadang ada tagihan-tagihan yang nggak sesuai dengan kontrak ya. Kalau ini kan kebetulan kasusnya nggak sesuai sama kontrak ya. Sebenarnya kan majority sebenarnya harusnya sama antara kontrak dengan tagihan-tagihan yang muncul di faktur pajak. Mau faktur pajak yang uang muka maupun pelunasan di akhir harusnya totali sama ya.
totalnya sama. Jadi kalau misalkan eh, harusnya kan modelingnya sama. Jadi misalkan contoh saya, let's say misalkan kontraknya 100, uang muka 80 gitu ya. Maka faktur pajak pertama 80, waktu pengesahan kan sisanya 100 dikurangi 20 dapat 80. Gitu ya. Harusnya harusnya secara total sama. Tapi ternyata kalau pekerjaannya ditagih tidak 100% dari kontrak gitu ya. Maka di faktur pajak penulisannya akan ada selisih. Ya iya, kalau kayak gini lebih baik. Kalau saya lebih baik kontraknya di addendum, diperbaiki gitu. Karena perbaikan masalah nilai kontraknya. Karena kalau misalkan nggak sama, takutnya kantor pajak nanya mana basically angka sumber faktur pajak itu dari mana. Kalau ternyata tidak sama dengan faktur pajak itu yang problem. Makanya jatuhnya kasus gini Pak, kalau misalkan faktur pajaknya sama kontraknya berbeda, mohon kontraknya diperbaiki. Sehingga nanti faktur pajaknya udah cocok dengan invoice gitu ya. Udah cocok dengan kontraknya gitu. Itu sih dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Dodo, untuk jawabannya. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Bapak Taryono untuk perusahaan dagang. Apakah PPh tiga harus dihitung? Gini Pak, mungkin kita harus kita lurusin dulu nih ya, lurusin dulu. PP 23 itu kalau baca pasal 23 di Undang-Undang PPH itu objek pemotongan untuk kegiatan kalau dulu dividen ya, sekarang bunga, royalti, jasa, sewa, hadiah gitu ya. Nah, untuk bunga, royalti, dan hadiah untuk corporate itu kena 15%. Untuk jasa, sewa, kenanya 2%. Pertanyaannya, perusahaan dagang kena nggak? Perusahaan dagang, jawabannya, kalau PP 23 tidak. Tapi PP yang lain, mungkin. Contoh, kenapa mungkin? Contoh, Pak Tar tadi misalkan perusahaan UMKM, baru berdiri. Kemudian ketika baru berdiri, posisinya adalah bisa menggunakan tarif UMKM yang 0,5% kan? Maka ketika Pak Tar jual ke perusahaan, terus Pak Tar ngasih surat keterangan bahwa perusahaannya adalah UMKM, maka nanti lawan transaksi akan kenain PPh unifikasi, kena 0,5%. Jadi kenanya bisa bukan pasal 23, tapi pasal yang lain, yang UMKM. Gitu sih. Jadi kalau pasal 23 tidak ada perusahaan dagang sama sekali memang. Kecuali perusahaan dagangnya campur, ada dagang, ada jasa. Karenanya nanti jasanya. Tapi mostly kalau dagang semua misalkan, dagang sembako atau dagang apapun ya, spare part mobil misalkan, atau spare part motor, nggak akan dipotong PPh tiga. Tapi kalau jual ke corporate, kalau kita yang masuk ke UMKM, yang PT 3 tahun, CV 4 tahun, orang pribadi 7 tahun, kemungkinan besar kena PPh unifikasi yang 0,5%. Ya itu. Baik. Terima kasih, Pak Dodo. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Manuel Christopher. Izin bertanya, apakah prepaid tax yang tidak terpakai bisa diakumulasikan kembali untuk perhitungan CIT? Gini Pak, saya basically gini nanti. Tapi mungkin nanti saya hubungin sama di Cortex ya, di PPA Badan. Kebetulan saya udah melihat Cortex PPA Badan. Ya, meskipun Bapak Ibu juga belum pernah lihat kan, kalau saya udah pernah lihat gitu ya. Jadi jadi gini, yang disampaikan di SP tahun PPA Badan adalah yang kita kreditkan. Yang dikreditkan untuk mengurangi PPh terutang, sehingga dapat kurang bayar atau lebih bayar. Itu konsep dasar pertama. Berarti secara fisik itu Bapak Ibu dapat. Bapak Ibu dapat. Ya. Dapat dari mana? Ya, kalau dulu Bapak Ibu calling-calling, lawan transaksi, minta bukti potongnya mana nih? Anda udah lunasin, tapi saya belum dapat bukti potong karena angka yang saya dapat adalah angkanya bersih, sudah dipotong. Maka kita punya hak untuk calling customer kita untuk dapetin bukti potong. Tapi nanti yang kedua, yang kalau dulu kan sering calling-calling ya. Yang kedua ada sebenarnya pernah pre-populate di tahun-tahun sebelumnya, 2024 khususnya.
Tapi 2025 nanti prepopulet Bapak Ibu. Prepopulet ya, nanti yang SPT Badan besok itu prepopulet. Bapak Ibu bisa jadi punya kertas kerja sendiri, ya kertas kerja sendiri, kredit pajaknya, tapi nanti tolong dihubungkan dengan prepopuletnya. Karena prepopulet itu kan artinya mereka-mereka itu ngelapor di Cortex, kemudian masuk ke dashboard kita di kredit pajak PPh Pasar 23 ya. Mohon dicocokkan disinkronisasi. Tapi ini pembahasannya sebenarnya ada sesi sendiri ya di Cortex ya, tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang kalau misalkan ada prepaid tax yang nggak kepake, ya nggak kepake itu bisa jadi Bapak Ibu collecting, dia lunasin, tapi mohon maaf nggak dikasih-kasih gitu ya. Atau justru bukti potongnya lintas, lintas tahun. Kebayang ya Bapak Ibu, lintas tahun. Maka jatuhnya tadi saya bilang, uang mukanya, uang mukanya Bapak Ibu memperlakukan sebagai apa? Apakah jadi biaya atau dianggap outstanding aja? Tapi tidak di offset ya dengan hutang pajak PPh Badan ya, dianggap outstanding. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa ada penjelasan kepada kantor pajak bahwa angka yang kita masukkan itu adalah bisa jadi angka-angka yang dihubungkan antara eh, posisi di SPT PW Badan dengan angka-angka yang ada di pembukuan itu harus cocok gitu ya. Makanya mohon untuk dicoba ditelusuri dulu ya, ditelusuri. Jangan sampai terjadi selisih. Nah, sekiranya misalkan suatu ketika tidak bisa terpakai gitu ya, bisa terpakai, ya Bapak Ibu tadi memasukkan unsur itu di bagian pengujian arus piutang. Karena arus piutang itu PPh 23 kan cuma satu ya Bapak Ibu. Seolah-olah itu adalah angka yang dikreditkan semua. Padahal sebenarnya tadi saya bilang itu bisa dua dikreditkan atau dibebankan sebagai biaya gitu. Tapi kredit pajak nanti misalkan kalau ditanya, Pak, tapi saya ngakuin pendapatan tahun ini Pak, tapi kredit pajaknya baru diterima tahun depan gitu ya. Tahun depan. Ya, ya tahun depan silakan jadi kredit pajak gitu ya. Kan Bapak Ibu nanti masukin ke pengakuan uang mukanya mungkin baru tahun depan ketika bukti potongnya itu didapat gitu kan. Makanya tadi saya bilang uang mukanya mohon dibikin outstanding kita ketika Bapak Ibu mau kreditin tahun depan. Maka tadi saya bilang harus dicocokin nih. Ada bukti potong, ada uang muka PPh 23. Mana yang Bapak Ibu kreditkan, mana yang enggak gitu ya. Ketika Bapak Ibu nggak mau kreditkan, karena bukti potongnya belum didapat, dan itu bisa dipastikan tahun depan, taruh aja di outstanding, nggak apa-apa. Taruh di outstanding di neraca. Nanti dia akan offset di tahun depannya. Gitu. Ini matematika banget nih dari sisi penjualan akuntansi, tapi nggak apa-apa. Boleh? Oke, baik. Terima kasih Pak Dodo untuk jawabannya. Kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Nurjanah. Izin bertanya, jika perusahaan mempunyai surat keterangan PPh final UMKM atas invoice yang terbit, apakah sudah bisa diakui uang muka pajak 0,5% Nah, walaupun bukti potong belum kami terima? gini, Bu Siti dan teman-teman yang lain yang posisi pajaknya kena UMKM, UMKM itu pajaknya 0,5%. Betul. Dan perlakuannya final. Ya, final. Final itu artinya eh, Bapak Ibu di SPT Tahunan PPh Badan nggak akan dihitung ulang lagi PPh kurang bayarnya, karena ada form sendiri. Ya, kalau nggak salah di besok tuh lampiran 5 kalau nggak salah ya, lampiran 5 di Cortex ya, sendiri, form sendiri. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa pendekatan yang dilakukan dengan perusahaan final, dengan pendekatan perusahaan yang tidak final, masalah penjualan di akuntansinya untuk yang pajak dipotong oleh pihak lain berbeda. Berbeda. Bagi saya, perusahaan jasa misalkan, dan pajaknya dipotong PPh Pasal 23, maka pencatatan di pembukuan saya akan melibatkan uang muka pajak. Kenapa? Karena uang muka pajak ini saya akan kreditkan di SP tahunan PPh Badan. Karena di PPh Badan saya akan dihitung ulang. Tapi kalau saya perusahaan final, ya UMKM, jasa konstruksi, dan sebagainya, gitu ya, maka jatuhnya adalah perlakuannya final, maka tidak akan ada kredit pajak
di akhir tahun. Sehingga yang kita lakukan adalah beban pajak yang dipotong oleh pihak lain itu tidak diakui sebagai uang muka di pembukuan, tapi langsung beban biaya. Biayanya bisa ke mana? Biayanya bisa ke bawah, Bapak Ibu, di laporan keuangan. Taruh di bawah. Misalkan dapat laba sebelum pajak, laba komersial, taruh di bawah pajaknya, di bawah pajak PPh-nya. Itu adalah pajak-pajak yang dipotong oleh pihak lain. Jadi tidak lari ke uang muka ya Bapak Ibu, tapi larinya ke beban biaya di laporan rugi laba. Boleh? Lanjut. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rani Andiani. Izin bertanya, Pak, jika rumus arus piutangnya seperti ini, benar tidak ya? Saldo akhir AR dikurang saldo awal AR ditambah saldo awal uang uang muka dikurang saldo akhir uang muka ditambah pelunasan AR dikurang PPN. Bu Rani, saya bahas ini sebenarnya minggu depan ya. Kita geser ya Bu, nanti ke pekan depan. Karena kalau dari sisi mungkin Bapak Ibu saya kasih garis bawahi dulu ya. AR sama uang muka tuh dua dua akun yang berbeda. AR itu ada di aset, di aset ya, di neraca, di debit. Uang muka tuh ada di kredit, di liabilities ya Bapak Ibu. Ya, dua nih berbeda ya. Tapi sebenarnya kalau melibatkan uang saldo saldo awal uang muka, saldo akhir uang muka, sebenarnya ada satu rumus lagi yang kurang, yaitu em, penerimaan uang mukanya. Ya, saldo awal, saldo akhir betul dikurangi saldo awal, ditambah saldo awal uang muka, dikurangi saldo akhir uang muka, ditambah pelunasan AR, dikurangi PPN, tambah lagi sebenarnya penerimaan uang muka, penerimaan uang muka sebenarnya. Tapi ini pembahasan nanti pekan depan sih. Tapi saya jelasin dulu di awal karena harusnya AR itu kan sendiri ya pelunasannya, tapi uang muka juga sendiri. Karena kalau saldo awal uang muka, Bapak Ibu kan nerima juga gitu ya, nerima duit di muka gitu ya. Tapi Bapak Ibu belum ngakuin pendapatan. Tapi Bapak Ibu sudah eh, mengakui PPN-nya gitu ya, mengakui PPN-nya. Nanti pengakuannya nanti di belakang, harusnya ditambah pelunasan uang muka. Tapi nanti saya jelasin nanti depan, pekan depan aja deh. Oke, baik. Terima kasih Pak Dodo. Izin Pak, karena waktu sudah Ya, mendekati pukul setengah 11, ingin kita lanjutkan kembali untuk pertanyaan atau satu eh, lagi boleh. oke, Satu lagi, satu. satu lagi. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan dari Ibu Sylvia. Pagi Pak Dodo izin bertanya, apakah bisa take out angka VAT out langsung dari SPT PPN bagian 1A2 dan take out angka retur penjualannya dari akun retur penjualan di buku besar? Lalu misalkan saat penerimaan melalui bank ada pemotongan biaya admin atau transfer, bagaimana Pak? Jadi uang yang diterima tidak full. Terima kasih. Ya, jadi gini, betul. Ini bagus banget nih pertanyaan di Bu Silvi nih. Tapi tadi saya bilang kantor pajak itu VAT out yang dikeluarin dari PPN kan? Betul tadi. Benar, secara basically betul. Tapi mohon tadi saya bilang catatan di sini adalah mohon untuk disinkronisasi dengan di pembukuan kita, Bu. Ya, karena takutnya di pembukuan kita nyatet VAT out-nya salah kamar gitu ya, salah akun gitu ya. Maka tolong dicocokkan dulu. Maka tadi perlu sinkronisasi antara Ibu melakukan penjualan salesnya dengan pengakuan PPN di pembukuan dengan yang dilapor di SPT PPN, ya. Kalau secara sistem pembukuannya itu benar, nanti Bapak Ibu Bu Silvi VAT out pada VAT in dapat kurang bayar atau lebih bayar, harusnya cocok tuh sama angkanya. Nah, retur, retur, sebenarnya model retur sama. Retur itu sebenarnya basically juga harusnya masuk di PPN juga kan, di SPT PPN. Ya nggak sih? Kalau dia retur berarti barang barang ada dikembalikan, berarti mengurangi pajak keluaran kan. Harusnya ada di lampiran satu juga di A2 gitu ya. Nah, tapi basically
Di sistem pembekuan juga akan air kan akan berkurang juga ya Bapak Ibu. Air akan berkurang. Maka air berkurang itu kan bukan berarti pelunasan, tapi berarti karena ada barang yang dikembalikan, gitu ya. Barang dikembalikan. Kalau di jurnal kan di jurnal akuntansi kan eh, sales return gitu ya pada AR gitu ya. Jadi dia akan mengurangi. Dan PPN-nya juga akan berkurang. Sales return, fatty out gitu ya pada AR gitu ya. Di jurnal akuntansinya ya. Itu juga artinya sebenarnya mau bisa di pembukuan bisa ditarik atau pembukuan sales di lampiran satu di A2 juga bisa ditarik. Makanya butuh penyesuaian juga gitu ya. Bisa diambil dari situ. Yang ketiga, kalau ketika nerima bank, misalkan Bapak Ibu ditransfer bank dan ternyata berdasarkan perjanjian beban adminnya juga dipotong oleh pihak lain, maka ada adjustment. Adjustmentnya bukan mengurangi tapi malah menambah. Ini seperti PPh tiga Bapak Ibu. Maka tadi di bagian tabel di penyesuaian itu ada penyesuaian yang memang non pendapatan. Maka ketika kita terima, angka yang kita terima seperti PPh tiga itu pasti angkanya berkurang ya Bu, gitu kan. Maka kita harus nambah angka biaya admin atau biaya transfernya berapa sehingga nanti ketemulah angka yang ada di pengujian arus piutang untuk pendapatannya. Jadi gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dodo untuk jawabannya. Tadi kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir ya. Mengingat keterbatasan waktu juga, izin untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa sampaikan pertanyaannya di WhatsApp grup setelah webinar ini berakhir. Nanti untuk WhatsApp grupnya akan di unmute dari panitia sehingga Bapak Ibu bisa bertanya atau berdiskusi terkait dengan topik tax auditnya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita menutup acara ini, kami ingin menginformasikan kembali bahwa Fast Consult Indonesia melalui sesi Jumat berbagi ilmu akan secara rutin mengadakan webinar perpajakan untuk sharing seputar perpajakan yang insya Allah akan diadakan setiap hari Jumat. Dan untuk tema Jumat depan masih akan terkait dengan tax audit. Secara spesifik kita masih akan membahas terkait dengan uji arus piutang. Silakan bagi Bapak Ibu yang berkenan dapat join kembali pada webinar tersebut. Selain itu, kami ingin menginformasikan juga bahwa Fast Consult Indonesia menyediakan berbagai layanan konsultasi pajak yang dapat membantu Bapak dan Ibu serta perusahaan Bapak dan Ibu dalam mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih baik. Layanan kami mencakup perencanaan pajak, penyusunan atau review SPT bulanan atau tahunan, jasa penyusunan TPDOC, termasuk pendampingan SP2DK, pemeriksaan pajak, dan lain-lain. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di fastconsult.id atau menghubungi kami langsung melalui WhatsApp di 0811 1921 0107. Kami siap membantu Bapak dan Ibu untuk mencapai efisiensi pajak yang optimal. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu dalam webinar hari ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya pada Jumat depan. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat siang. Selamat datang di Fast Consult Indonesia, perusahaan jasa konsultan pajak yang berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik bagi permasalahan perpajakan Anda. Kami memahami setiap perusahaan memiliki kebutuhan dan tantangan permasalahan bisnis dan perpajakan ke depannya. Oleh karena itu, kami hadir untuk bersinergi dengan memberikan dukungan dan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan perpajakan perusahaan. Kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, inovatif dengan memberikan pelayanan terbaik dengan tim yang kompeten, berpengalaman di bidang perpajakan. Tim profesional kami merupakan konsultan pajak bersertifikat yang memiliki pengalaman praktek administrasi perpajakan, pemeriksaan, dan banding di pengadilan pajak. Selain itu, tim konsultan kami juga aktif mengajar materi perpajakan di berbagai universitas dan pelatihan.
Kami dapat membantu Anda dengan berbagai layanan perpajakan, mulai dari perencanaan pajak, kepatuhan perpajakan bulanan atau tahunan, pembuatan Tipidoc, hingga pendampingan SP2DK, pemeriksaan dan litigasi pajak lainnya. Fast Consult Indonesia adalah solusi satu atap untuk semua kebutuhan pajak Anda. Kunjungi website kami atau hubungi kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat membantu Anda dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan Anda. Fokuslah pada strategi bisnis dan perpajakan Anda tanpa khawatir dengan permasalahan pajak, karena pajak tidak seharusnya menjadi beban pikiran. Bebaskan pikiran Anda soal pajak. Fast Consult Indonesia, layanan pajak, accounting, dan transfer pricing ekonomis. Selamat datang di Fast Consult Indonesia, perusahaan jasa konsultan pajak yang berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik bagi permasalahan perpajakan Anda. Kami memahami setiap perusahaan memiliki kebutuhan dan tantangan permasalahan bisnis dan perpajakan ke depannya. Oleh karena itu, kami hadir untuk bersinergi dengan memberikan dukungan dan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan perpajakan perusahaan. Kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, inovatif, dengan memberikan pelayanan terbaik dengan tim yang kompeten, berpengalaman di bidang perpajakan. Tim profesional kami merupakan konsultan pajak bersertifikat yang memiliki pengalaman praktek administrasi perpajakan, pemeriksaan, dan banding di pengadilan pajak. Selain itu, tim konsultan kami juga aktif mengajar materi perpajakan di berbagai universitas dan pelatihan. Kami dapat membantu Anda dengan berbagai layanan perpajakan, mulai dari perencanaan pajak, kepatuhan perpajakan bulanan atau tahunan, pembuatan Tipidoc, hingga pendampingan SP2DK, pemeriksaan dan litigasi pajak lainnya. Fast Consult Indonesia adalah solusi satu atap untuk semua kebutuhan pajak Anda. Kunjungi website kami atau hubungi kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat membantu Anda dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan Anda. Fokuslah pada strategi bisnis dan perpajakan Anda tanpa khawatir dengan permasalahan pajak, karena pajak tidak seharusnya menjadi beban pikiran. Bebaskan pikiran Anda soal pajak. Fast Consult Indonesia, layanan pajak, accounting, dan transfer pricing ekonomis. Selamat datang di Fast Consult Indonesia, perusahaan jasa konsultan pajak yang berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik bagi permasalahan perpajakan Anda. Kami memahami setiap perusahaan memiliki kebutuhan dan tantangan permasalahan bisnis dan perpajakan ke depannya. Oleh karena itu, kami hadir untuk bersinergi dengan memberikan dukungan dan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan perpajakan perusahaan. Kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, inovatif, dengan memberikan pelayanan terbaik dengan tim yang kompeten, berpengalaman di bidang perpajakan. Tim profesional kami merupakan konsultan pajak bersertifikat yang memiliki pengalaman praktek administrasi perpajakan, pemeriksaan, dan banding di pengadilan pajak. Selain itu, tim konsultan kami juga aktif mengajar materi perpajakan di berbagai universitas dan pelatihan. Kami dapat membantu Anda dengan berbagai layanan perpajakan, mulai dari perencanaan pajak, kepatuhan perpajakan bulanan atau tahunan, pembuatan Tipidoc, hingga pendampingan SP2DK, pemeriksaan dan litigasi pajak lainnya. Fast Consult Indonesia adalah solusi satu atap untuk semua kebutuhan pajak Anda. Kunjungi website kami atau hubungi kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat membantu Anda dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan Anda. Fokuslah pada strategi bisnis dan perpajakan Anda tanpa khawatir dengan permasalahan pajak, karena pajak tidak seharusnya menjadi beban pikiran. Bebaskan pikiran Anda soal pajak. Fast Consult Indonesia, layanan pajak, accounting, dan transfer pricing ekonomis.